Karena HIV itu akan mati dalam kondisi di bawah 60 detik di suhu ruangan. Namanya ciuman kumaha. Nah, kalau ciuman nama siapa dulu nih? Oh ya, H. Waduh, Yang ini Pak Haji. Haji. Oh, Haji. Yang ini gue tulis huruf I. Oh, Iteng. Iteng. Tetangga. P. Oh, itu mah Victor. Jadi HIV. Jadi HIV. This is Dr. Frano speaking. Mutatis mutandis. Mantri, nih heran gue mantri gue nih baru kerja sehari, udah telat. Berapa jam ini udah telat nih? Oh, Pak. Maaf dok. Dari mana? Dari warung itu, Madon Onsen dok. Iya. Iya. Ngapain? Biasa abis review semur tahu dok. Anjay. Kresek merahnya mana? Ini dok. Ini nggak merah dong, ini putih. Udah saya wantek dok. Udah dilantek. Iya. Oke, madu langsung ya. Iya. Pasien kita ada berapa ya? Pasien. Iya, ada satu dok. Satu ya? Iya. Yang episode satu ya? Iya. Karena kita kan mau jadi klinik nomor 1 dok. Oh, jadi? Bener, satu terus dok. Gitu. Kan dokter lain tuh udah bisa beli Mercy, bisa beli apa. Gue kok kayak gitu kan kapan gue udah satu BPJS. Kita beli miniaturnya dok. Beli miniaturnya. Iya. Di Polimester banyak tuh. Iya. Tapi memang kita tuh nggak memandang pasien ya. Iya. Pasien itu mau dia bayar umum, mau dia BPJS, pakai jam sospek, askes gitu, kita layanin sama. Betul dok. Nggak kayak klinik lain. Kan kalau klinik lain kan mesti nunggu ngantri berjam-jam. Kalau kita kan paling berhari-hari. Dokter bisa. Pasien satu gimana mau ngatur? Iya, maaf. Iya. Oke, silakan dipanggil. Pasiennya lah. Ya pasiennya, masa tukang parkir? Kan tidak mungkin. Bentar dok. Ya, siap. Naik kuda dulu dok. Wah, naik kuda ya. Berarti ini jauh. Ya, gimana Bapak? Ada keluhan apa? Hari ini? Iya, saya teh dari Tuwaros dok. Oh iya, silakan. Dari Kang siapa namanya? Kang Cepot. Kang Cepot ya. Iya. Kang Cepot dari dari barat. Dari barat ya. Barat itu maksudnya barat mana? Jawa Barat. Oh iya. Kalau dari slogan ini dari Jawa Barat ya? Oh bukan Batak. Oh iya. Aing mah Batak. Oh iya, siap. Apa keluhannya apa hari ini? Iya dok. Titik pertanyaan dari rencangan di sebelah katanya teh kemarin kasus HIV di Indonesia katanya melonjak ya? Katanya sebenarnya kumaha sih? Oh, oke. Udah ya jadi HIV ya, nggak pakai HIV. Iya. Pek. Itu ini gue baru pertama kali dengar penyakit ini, namanya HIV ya. Harusnya kan HIV mah gue tahu nih, HIV. Nggak bisa ya. Jadi P ya. Jadi maksudnya itu HIV ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau lo ngomongin soal penularan ini HIV itu tuh sebenarnya yang paling gampang tuh prinsipnya adalah bergantian. Jadi prinsipnya adalah bergantian dengan ODA. Jadi apapun lo itu, kalau dia menyangkut tentang darah dan menyangkut tentang air di dalam tubuh, kalau lo bergantian dengan ODA itu biasanya bisa menular. ODA itu tahu kan ODA kan? Anaconda. Bukan dong, ODA itu orang dengan HIV/AIDS, bukan dong. Jadi ODA. Jadi misalkan nih, ya bukan dong, beda. Ini orang dengan HIV/AIDS. Jadi misalkan nih bergantian jarum suntik. Kalau kita disuntik nggak apa-apa, nggak bakal kena. Tapi kalau jarum suntiknya bergantian dengan orang yang kena HIV, itu bisa kena. Jadi kemarin ada pinjam alat makan gimana tuh? Nah, kalau misalkan alat makan sebenarnya aman aja. Aman. Kalau alat makan aman. Kenapa? Karena HIV itu akan mati dalam kondisi di bawah 60 detik di suhu ruangan. Jadi sebenarnya aman aja. Apalagi udah kena air sabun, terus mati. Jadi nggak semuanya yang berhubungan dengan ODA atau HIV/AIDS itu bisa kena juga, gitu. Nah, dan banyak lagi ya, cara penularannya itu banyak banget. Jadi misalkan jarum suntik kali satu, terus kemudian ini lewat darah dan air dalam tubuh. Lewat darah bisa jarum suntik bisa, atau jarum tato juga bisa. Jadi jarum tato yang bergantian itu juga kena. Mungkin lo pikir walaupun tempatnya mahal, ada juga nih yang tertular gara-gara jarum sulam alis. Nah itu, gue juga bingung itu alis kenapa disulam. Kan udah dikasih sama Tuhan ya. Iya. Tapi dikerok, disulam lagi. Nggak apa-apa. Namanya ciuman kumaha. Nah, kalau ciuman nama siapa dulu nih? Oh iya. Nah, kalau masalah ya kan bisa jaga. Sama kambing kita nggak tahu.
sama si Ubek. Iya, bisa jadi. Nah, kalau masalah ciuman itu memang ada beberapa penelitian yang bilang itu bisa tertular karena sama-sama cairan tubuh. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Cuman resikonya tinggi banget nih. Karena kalau seandainya nih si Ujang itu ciuman terus giginya berdarah, ya kan? Terus dia ciuman sama si Asep misalkan. Terus ya. Maaf ya. Misalkan dia sama si siapalah gitu. Misalkan dia ciuman supaya si Ujang punya gigi yang berdarah misalkan. Sehingga darahnya itu bisa masuk ke lubang telinga ya si mulut ya. Bisa ke mulut, dia jadi kena infeksi, kena HIV. Itu juga berbahaya. Nah, ini yang banyak belum tahu juga nih. Kalau sebenarnya HIV itu juga ada di cairan air mani. Jadi air mani itu bisa menularkan HIV. Makanya kita kan air mani itu kan masuk ke dalam, pindah ke dalam tubuh itu kan dengan banyak cara ya. Bisa lewat misfi, bisa lewat bubur, ada juga nih. Misfi itu apa dong? Waduh, donat kuning nanti kalau gue jelasin. Ya, jadi lewat bubur juga bisa. Ya, bisa juga. Si Anu dong. Bisa masuk lewat bubur juga. Dan paling sering kan lewat hidung. Enggak bisa. Berenang dia, jadi dia bisa berenang. Itu nggak boleh mandi dong. Apa? Berarti nggak boleh mandi. Boleh, kenapa gitu? Nggak bisa berenang. Dia nggak makin berenang ya? Iya. Berarti kalau ngojek aman ya? Aman. Kalau berenang itu aman. Jadi kalau sebenarnya dia masuk ke dalam tubuh itu berbahaya juga. Nah, kasus yang paling banyak itu adalah karena anaknya. Itu juga. Jadi ada 45% orang dengan HIV/AIDS itu dia akan menular pada anaknya. Makanya hati-hati sekali nih. Kalau bisa itu kita jangan sampai lah terkena dengan HIV. Pola hidup, lifestyle tolong dijaga. Jadi kayak narkoba nggak salah. Karena yang paling banyak itu tahun 2000-an, 90 sampai 2000-an itu paling banyak penyebaran HIV itu sebenarnya bukan lewat hubungan seksual, tapi paling banyak melalui jarum suntik narkoba. Gitu. Jadi ada lihat jarum suntik, wah jarum suntik nih dipakai. Nah, padahal kalau bergantian dengan oda itu bisa berbahaya banget. Itu kok bisa katanya kalau yang batuk-batuk tuh bisa sampai kurus begitu, kenapa ya? Nah, ini menarik nih. Jadi gua mau cerita nih. Jadi sebenarnya kalau itu udah AIDS namanya. AIDS itu udah sindrom. Ya, udah sindrom. Nah, jadi imunnya itu kena berkurang. Ibaratnya tuh begini nih. Kalau seandainya ada musuh atau ada maling lah kita bilang. Malingnya ini cerdas banget. Nah, malingnya itu masuk ke barak TNI, lalu kemudian dia itu menyamar menjadi TNI dan negara menyangka bahwa si maling ini adalah TNI-nya. Nah, akhirnya dia itu membunuhi TNI yang benar. Dia panggil teman-temannya untuk jadi TNI juga, akhirnya dibunuhin nih TNI yang benar nih. Nah, akhirnya kan pertahanan negara kita kan jadi berkurang ya. Nah, lalu musuh-musuh yang beneran nih, ya musuh-musuh yang koloni-koloni yang lain itu bisa menyerang negara kita dengan gampangnya. Itu cerita si Malik tadi. Nah, HIV itu sebenarnya kayak gitu, HIV itu sebenarnya kayak gitu. Jadi dia itu berusaha untuk melemahkan CD4 namanya. CD4 itu adalah bagian dari sel T-nya antibody. Jadi CD4 itu dilemahin, dia itu berpura-pura menjadi CD4. Nah, sehingga tubuh kita tuh merasa kayak, wah ini nih dia nih, ini pertahanan tubuh kita nih. Jadi dibiarin aja. Padahal dia tuh bisa membanyak diri tuh menjadi si CD4 itu. Jadi si CD4 itu malah menjadi musuhnya, menghilangkan pertahanan tubuh kita. Karena pertahanan tubuh kita nggak ada, bakteri-bakteri di luar itu bisa masuk ke dalam badan. Jadi TBC bisa masuk, nggak ada lagi pertahanan tubuhnya. COVID bisa masuk. Pas zaman COVID itu banyak sekali kita temukan pasien-pasien yang dengan ODA lalu terkena COVID dengan gampangnya. Makanya salah satu komorbid dari COVID waktu itu adalah orang dengan HIV/AIDS. Jadi bisa berbahaya banget, bisa cepat banget terkena kasusnya. Makanya bisa kurus, bisa batuk-batuk itu karena sebenarnya yang diserang adalah TBC-nya ikut menyerang, tapi pertahanan tubuh kita nggak ada. Jadi kira-kira kayak gitu. Paham nggak nih? Kagak ya? Kagak. Kenapa? Saya juga nggak paham dok. Nggak paham ya? Iya, pembahasan berat banget dok, kayak jumlah utang saya dok. Ya. Ya.
Saya panggilin aja pasiennya. Oh, itu tadi ya. Oh iya. Saya panggilin pasiennya. Maaf saya lupa. Iya. Ya, saya berlupa. Bentar, karena gini, syutingnya nggak ada prompternya. Iya. Budgetnya masih kurang. Baca. Oh iya, siap. Produsernya begitu. Boleh. Lo nggak paham berarti nih apa yang gue bilang tadi? Berat banget dok. Berat banget ya? Iya dok. Berarti ini tipe-tipe kayak gini nih yang sebenarnya gampang ditipu di jalan otaknya nih. Oh gitu dok Ya, coba lo panggilin pasien. Bentar dok ya. Saya panggilin dok ya. Ya. Nah, dok, saya naik ini dok, cepet dok. Itu, waduh. Ya, mantunya gimmick mulu ya. Ini nggak sakit dong. Pasien gue yang ini kan nggak sakit. Dia cuma nggak ngerti aja. Oh nggak ngerti ya? Dia nggak sakit. Dia cuma nggak ngerti aja. Oke. Ya udah. Bentar dok ya, saya tinggal dulu. Oh siap. Cucian Siap. dong kelar. Siap. Ditinggal. Ini tadi namanya Kang siapa? Cepi. Beda ya. Kita mau coba nih. Apakah lu orangnya tuh bisa gue tipu atau enggak? Saya kenapa ya? Iya. Tadi gua kesini sih. Iya, karena orangnya beda dong. Orangnya juga beda dong. Orangnya beda. Kenapa gua dibawa kesini sih? Iya anjay, gitu dong. Settingannya gitu ya? Kita coba mau ada permainan tentang. Dulu. Ini kenapa dok? Kok gua? Lo tadi ngerti nggak yang gue jelasin? Kagak. Nah itu dia. Berarti kan lo orang yang gampang banget nih buat gua manipulasi. Siap. Kita makin manipulasi. Tapi ini cuma percobaan doang. Buktiin. Buktiin. Gua di sini punya satu kartu nama. Tugas lo gampang banget. Lo tinggal acak-acak aja. Siap. Yang mana aja. Siap. Nah tugas lo ngacak. Tugas gua adalah untuk mengontrol pikiran lo. Gampang banget. Bisa gitu? Coba aja. Kalau gagal ya gagal. Aneh cobain. Iya, disclaimer-nya adalah ini gua tidak menggunakan trik sulap sama sekali karena gua nggak nyentuh kartunya sama sekali. Lo pegang, Iya. lo acak kartunya mana aja. Nah, lalu nanti tapi jangan sekarang. Nanti gua minta lo untuk bagi satu di sini, dua di sini, tiga di sini. Bagi yang mana aja terserah lo setelah lo acak. Oh iya. 1, 2, 3. Oke. So, lo udah Udah. Yakin? Coba. Gue pengen coba. yakin ya? Iya, aneh yakin. Kita coba ya. Nah, sebenarnya dari balik kartu ini gua udah nulis huruf-huruf. Udah gua tulis huruf-huruf. Coba. Jadi yang ini gua tulis huruf H. Waduh. Yang ini Pak Haji? Haji. Oh, Haji. Yang ini gua tulis huruf I. Oh, itu Iteng. tetangga. P. Oh, itu mah Om Victor. Jadi HIP. Jadi HIP. Ya. Kata teman gue orang Sunda mah HIP. HIP ya. Iya. Ya udah deh, balik. Thank you. Ya. Udah. Benar beres ya? Jadi kita mau tutup dong. Mau tutup ya? Ya. Ngapain ini? Hah? Tadi ngapain? Tumben lo ngetos ngapain? Kan tadi kita bahas HIV. Enggak, apa hubungannya HIP sama Bahasa Inggris ya? apa coba? Bahasa Inggris tos apa? High five. Itu high five. HIV dok, sama aja. Apa? Samanya di mana? HIV hurufnya apa aja? H, I. Dibacanya? High. V. Dan bahasa angka Romawi angka berapa? 5. Bahasa Inggris 5? 5. High five. Wah.